teman-teman dan guru-guru semua, selamat pagi. Apa kabarnya pada hari ini? Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya dan kasih setia-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Berkat pemeliharaannya, hari ini kita bisa berkumpul secara virtual di dalam persekutuan ibadah. Sekarang, marilah kita menghampiri hadirat-Nya yang kudus. Kita puji dan kita muliakan Dia yang agung dan perkasa. Mari kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku menyembah
Teman-teman sekalian, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman dan guru-guru semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dan mengumpulkan kami semua di sini dengan keadaan selamat walaupun secara virtual. Sekarang kami ingin memulai ibadah persiapan PTS kami. Berkatilah untuk setiap petugas, para penyanyi, pemusik, dan juga pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya bisa tersampaikan dengan baik kepada kami. Dan berkati supaya PTS yang sebentar lagi akan kami mulai bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami memahami dengan baik dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Supaya nyata bahwa kehidupan kami adalah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan kami.
Bimbing kami di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh memberikan panduan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 17 ya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Salam sehat teman-teman sekalian. Hari ini tema ibadah kita adalah mengasihi dunia. Wah, bagaimana cara mengasihi dunia? Ya, hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Nah, Pak Pendeta membawa sebuah cerita ya dari seorang ibu. Dia punya 3 anak. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, pasti secara usia mereka berbeda. Ya. Kemudian suatu hari ibunya bertanya ke anak yang pertama, "Nak, apakah kamu mengasihi ibu?" Kemudian anak pertama ini katakan, "Bu, ibu tahu kan, aku tuh sangat sayang sama ibu. Apapun yang ibu mau, pasti aku akan berikan." Kemudian teman-teman sekalian, ibu ini bertanya kepada anak yang kedua, "Nak, apakah kamu mengasihi ibu?" Kemudian anak nomor 2 dikatakan, Ibu kan sudah tahu kalau aku tuh sayang banget sama ibu. Jadi apapun yang ibu minta tolong ke aku, pasti aku akan lakukan." Wah, hati ibu itu senang melihat anak yang pertama dan yang kedua mengatakan demikian. Kemudian dia tanya anak yang ketiga, "Nak, apakah kamu mengasihi ibu?" Katanya, "Ibu, aku sangat mengasihi ibu. Apapun aku akan bisa lakukan dan berikan yang terbaik buat ibu." Wah, ibunya tambah senang. 3 anaknya mengatakan hal yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, satu hari hujan deras ya, mungkin kita tahu ya, beberapa waktu lalu kan hujan deras sekali ya. Dan kemudian ibunya ini ada perlu, dia mau kirim surat ke kantor pos ya, masih zamannya kantor pos yang harus diantarkan gitu ya. Dan kemudian cuaca hujan dan ibunya ini minta tolong ke anak yang pertama. Nah, diceritakan ya bahwa ibu ini perlu untuk ngantar surat tapi cuaca hujan. Dia minta tolong ke anak yang pertama. Tapi apa jawab anak yang pertama? "Ibu, aku tuh banyak tugas. Tolong ngerti dong ya Bu ya. Tolong," katanya begitu. Dengan sedih muka ibunya, kemudian dia ke kamar anaknya yang kedua. "Nak, bisa minta tolong kan, Nak?" Kemudian anak yang kedua katakan, "Ibu, aku baru pulang sekolah, aku capek sekali badanku, Bu."
Aku mau istirahat, Bu, katanya begitu. Wah, makin sedih hati ibunya. Kemudian apalagi yang terjadi, teman-teman? Ketika ibunya keluar dari kamar anak yang kedua, anak yang ketiga dia keluar dari kamarnya. Ternyata dia dengar percakapan dengan kakak-kakaknya. Dan kemudian dia katakan begini. Dia nggak nunggu ibunya ngomong. Jadi dia langsung bilang begini. Ibu, aku akan antar surat itu ke kantor pos. Tunggu ya, Bu. Kemudian dia masuk ke kamar, dia pakai jas hujan. Ya. Kemudian dia ambil surat. Ibu tunggu di sini, Ibu jangan khawatir. Kemudian dia keluar, dia pakai payung lagi. Dan kemudian dia pergi ke kantor pos. Teman-teman sekalian, sudah kita bisa lihat mana anak yang mengatakan bahwa dia benar-benar mengasihi, sangat sayang sama mamanya. Ya, pasti teman-teman sepakat menjawabnya yang ketiga. Yang ketiga, Pak Pendeta. Iya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sadari ya bahwa hidup di dunia ini kan tidak untuk selamanya ya. Ya kan? Untuk apa sih sebenarnya kita hidup? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kah? Meraih kesuksesan dan popularitas kah? Menuntut ilmu setinggi-tingginya kah? Atau kita mulai berpikir akan keselamatan hidup kita kelak? Ya. Jadi poinnya adalah ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus, itu harus terlihat di dalam perilaku kita, perbuatan kita. Ya. Itu sama seperti apa? Kalau kamu punya sahabat kamu itu bilang begini, aku sayang banget sama kamu. Aku menjadi orang yang pertama. Kalau kamu dapat kesusahan, aku menjadi orang yang pertama akan menolong kamu. Dan kemudian berjalannya waktu, kamu punya masalah, terus gak nongol tuh sahabatnya. Kamu pasti akan bertanya-tanya kan? Bertanya-tanya, bener gak sih omongan dia? Sahabat gak ya? Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mulai berpikir bahwa kasih itu harus nyata, berarti kita juga harus bergantung penuh pada Tuhan dan mengandalkannya dalam segala hal kehidupan kita. Jangan setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Maka kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan selalu menyelamatkan kita. Nah, teman-teman sekalian, bacaan kita hari ini mau mengajak kita untuk saling mengasihi, menunjukkan kasih kepada dunia. Dan itu adalah karakter Allah. Karakter Allah yang kita bisa lihat adalah kasih. Kasih Allah lah yang menjadi motivasi utama bagi kita untuk mempraktekkan kasih terhadap satu dengan yang lain. Ya. Nah, kalau kita melihat tadi bacaan kita, salah satu fakta penting tentang Allah yang adalah kasih, atau Allah mengasihi kita sebagai umat yang berdosa, ialah dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Tadi bacaan kita itu luar biasa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Poinnya tidak binasa. Kalau tadi anak yang ketiga tadi, artinya dia benar-benar memberikan kasihnya kepada ibunya. Supaya apa? Supaya surat itu bisa sampai dengan cepat. Karena memang ibunya mendesak, membutuhkan bantuan untuk mengantarkan surat itu. Jadi kita bisa melihat bahwa manusia akhirnya tidak binasa juga. Oleh karena apa? Tuhan Yesus datang kepada kita.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kita harus sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berarti kita juga harus mampu menghadirkan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa teman-teman? Karena dalam situasi dan kondisi manusia yang jatuh dalam dosa, dan segala kecenderungan hatinya yang selalu membuahkan kejahatan, ya sering kita kan begitu, kita berpikir nih jahat nih, ya kita mau celakain teman, kita mau tetap nakal, dan sebagainya, itu seringkali muncul. Tetapi Allah menaruh kasih kepada manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak dikasihi. Pantasnya ialah manusia itu dihukum, ya kan? Itu contohnya kalau misalnya kamu disakiti sama teman kamu. Waduh, ngamuknya minta ampun, pengen balas dendam, pengen menghukum dia kan. Tapi teman-teman, walaupun demikian Allah yang adalah kasih tetap menjadikan manusia sebagai target kasihnya atau penerima kasih dari Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus mulai dan menyelesaikan proses keselamatan bagi semua kita juga punya tanggung jawab untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menghadirkan kasih itu kepada sekeliling kita. Memangnya gimana Pak Pendeta caranya? Nah, sebagai anak-anak remaja kan mungkin kita seringkali melihat ya di sekeliling kita itu bagaimana sih dunia ini, dan itu seringkali menyedihkan. Contohnya saja nih di rumah. Kita seringkali membiarkan keributan kakak dengan adik kita. Ya. Mereka ribut, kayaknya seneng banget, biarin deh mereka ribut. Seolah kita tidak tahu, jadi bodoh amat. Padahal kita tahu itu salah, itu buruk. Harusnya kita melakukan sesuatu. Ya. Kemudian apalagi? Misalnya di sekolah. Kita melihat teman-teman kita itu malas-malasan belajar, ya. Kalau sekarang zamannya pandemi, PJJ, ya kita bisa tahu tuh dari mungkin kita kelompok-kelompok kecil geng kita, ya. Ada teman yang malas-malasan belajar, atau mungkin kita dihasut, ya. Kita diajak udahlah, gampanglah itu, gitu ya. Teman-teman kita juga terlalu asik dengan gamesnya. Bahkan kita punya sahabat yang mungkin tidak peduli dengan orang lain. Dan kita biarkan itu. Ya, itu adalah satu hal yang keliru. Misalnya juga lagi di media sosial. Kita melihat kata-kata buruk yang ada di komen. Dan kita ikut-ikutan. Atau kita punya teman dekat, kita biarkan juga dia berkata-kata buruk. Wah, harusnya kita melakukan sesuatu. Kemudian di lingkungan sekitar, teman-teman sekalian, kita membiarkan orang yang tidak makan menjadi kelaparan terus-menerus. Padahal kita lihat dengan mata kita sendiri, dia butuh bantuan dan kita membiarkan. Ya, bahkan kita mungkin seringkali mengejek. Kemudian di alam sekitar, kita merusak tanaman. Ya, bahkan kita melihat banyak orang membuang sampah sembarangan dan kita biarkan. Harusnya kita ada aksi. Nah teman-teman sekalian, itu contoh-contoh. Teman-teman mungkin lebih ahli untuk memberikan contoh perbuatan yang pernah kita saksikan atau mungkin kita pernah lakukan. Kasih Tuhan Yesus tidak bisa dirasakan oleh sesama jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah mau mengasihi sesama. Jangan mengharapkan hal-hal besar jika kita tidak pernah memulai dengan satu langkah kecil. Jangan mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus jika sesama yang ada di dekat kita tidak kita kasihi dengan tulus. Mengasihi dunia, baik itu sesama dan alam semesta, adalah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Jadi bukan lagi tunggu menunggu, melainkan harus beraksi.
supaya dunia sungguh-sungguh merasakan Kristus melalui perbuatan kita. Nah, untuk mengasihi kita perlu pengorbanan, teman-teman. Seperti Tuhan Yesus juga yang berkorban untuk keselamatan kita. Pengorbanannya apa, Pak Pendeta? Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang bahkan, dan juga hati kita. Seperti Tuhan Yesus melakukan pengorbanan untuk sebuah tujuan yang baik, agar manusia tidak lagi dikuasai dosa lagi. Berarti kita harus melakukan kebaikan di tengah-tengah hal yang buruk nih, teman-teman, yang ada di sekeliling kita. Lakukan tanpa mengharapkan imbalan. Lakukan dengan ketulusan. Kasih tanpa syarat yang Tuhan Yesus ajarkan juga harus terlihat dalam perbuatan-perbuatan kita kepada sesama. Kalau kita sudah berbuat baik, tapi orang tidak baik, bagaimana, Pak Pendeta? Tetap kerjakan kebaikan. Karena disitulah akan terlihat bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Seperti di dalam Kolose 3 ayat 23 ya, yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pak Pendeta mau mengajak kita untuk menyaksikan cuplikan berikut. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want dessert. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Nah, teman-teman sekalian, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia.
Perasaan itu akan timbul apabila manusia mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan, keterikatan antara manusia dengan sesuatu atau seseorang. Dan kasih itu bisa punya makna yang lebih luas, bukan hanya antar manusia dengan manusia, tetapi juga Tuhan dengan manusia. Dan kita sudah merasakan kasih Tuhan itu. Oleh karena itu, ingatlah, diberkati untuk menjadi berkat, dikasihi untuk mengasihi. Selamat mengasihi dunia seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh diingatkan untuk tetap mengasihi dunia. Sekalipun kami tahu di sekitar kami ada begitu banyak hal-hal yang mengecewakan. Tapi biarlah kami tetap sanggup untuk menerima panggilan dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap menghadirkan kasih Tuhan Yesus di sekeliling kami. Kami mohon Tuhan sempurnakan apa yang boleh menjadi bagian dari perenungan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan dari anak-anak Tuhan yang melakukan pembelajaran jarak jauh secara online di masa pandemi ini. Kiranya semangat juang itu tidak kendur, tetapi mereka juga mampu untuk dapat mengukir prestasi di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Dan Tuhan berkati juga orang tua, papa mama yang mendampingi bahkan juga tetap bekerja untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak. Supaya kesehatan yang baik juga boleh menjadi milik orang tua kami. Biarkan mereka menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang boleh setia mendampingi kami, bahkan dengan sabar mendidik, mengasihi kami dalam PJJ ini. Kami percaya Tuhan yang akan tetap pelihara kesehatan Bapak Ibu Guru, kiranya bersama dengan keluarganya pun boleh tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus. Berkati juga untuk sekolah yang kami kasihi, berkati kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf, karyawan, semuanya berikan kesehatian di dalam melakukan panggilan pelayanan di dunia pendidikan ini. Dan begitu juga dengan sekolah kami, biarlah Tuhan yang pakai sekolah kami untuk tetap menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama juga di dalam proses penerimaan siswa baru, supaya banyak orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dikasihi, dan juga dibina melalui sekolah kami. Bapa di dalam sorga, berkati juga di dalam anak-anak yang menjalani PTS, kiranya Tuhan yang tetap berkati segala persiapan materi mereka, supaya mereka pun dapat memberikan yang terbaik di dalam setiap jerih lelah, supaya kami tidak takut, tidak khawatir, dan juga tidak menganggap enteng, karena semua proses ini harus benar-benar kami nikmati di dalam pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia di masa pandemi ini, program vaksinasi yang terus diupayakan. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu dan kami juga kembali menjalani aktivitas kami seperti yang kami rindukan, yang kami terus doakan. Berkati untuk tenaga kesehatan, mereka telah berupaya dengan maksimal. Kiranya Tuhan yang tetap menjaga kondisi kesehatan mereka. Berkati juga
untuk orang-orang yang saat ini berjuang oleh karena terpapar COVID-19, supaya mereka pulih, sukacita di dalam hati tetap ada di dalam Tuhan. Kami rindu pemulihan ini terjadi Bapa, masa pandemi segera berlalu di dalam pimpinan Tuhan. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yang atas limpah rahmat-Nya dan kasih yang teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Teman-teman sekalian, mari kita menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami dan kami terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Biarlah menjadi sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kami pun boleh kami rasakan di dalam cinta kasih-Mu. Dan saat dimana kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan juga yang boleh tetap sertai. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.